Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mistawati akan mempresentasikan materi saya, yaitu transportasi seluler dan membran sel. Nah, kita langsung saja memasuki materi, yaitu yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu membran sel. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa membran sel adalah suatu fitur universal yang dimiliki semua jenis sel, berupa lapisan antara muka yang disebut sebagai membran plasma, memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel. Nah, fungsi dari membran sel ini berfungsi untuk melindungi inti sel, sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Nah, adapun fungsi-fungsi lain dari membran sel ini yaitu ada menyokong struktur sel. Dia berfungsi untuk membran sel sebagai penyokong terluar dari struktur sel. Kemudian ada tempat melekatnya sitoskeleton, dan dia berfungsi untuk rangka dari suatu sel, sistem rangka. Kemudian ada pelindung sel sebagai fungsi sebagai pelindung sel. Kemudian ada komunikasi sel, dia berfungsi untuk terdapat transporter protein yang mengikat berbagai senyawa-senyawa dalam tubuh. Nah, itu dia tambahan dari fungsi dari struktur dari sel. Kemudian ada sifat dari membran sel. Terdapat beberapa sifat yang terdapat di membran sel. Di antaranya memiliki sifat dinamis karena tidak dapat struktur seperti air. Hal ini memungkinkan molekul lipid dan protein untuk bergerak. Kemudian yang kedua, mempunyai sifat asimetris karena komposisi protein dan lipid di bagian luar tidak sama dengan komposisi protein dan lipid di bagian dalam sel. Sedangkan berdasarkan kemampuan, sifat membran sel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada impermeabel, kemudian permeabel, dan semi-permeabel. Impermeabel yaitu sifat membran sel yang tak mengizinkan zat apapun di luar sel untuk masuk ke dalam sel. Kemudian permeabel merupakan sifat di mana semua zat bisa melewati membran sel untuk masuk ke dalam sel. Biasanya sifat ini dimiliki membran sel yang rusak atau hampir mati hingga sel tak dapat bertahan hidup. Kemudian semi-permeabel, suatu keadaan di mana hanya zat-zat tertentu yang dibentuk sel yang bisa masuk ke dalam sel. Biasanya membran sel normal mempunyai sifat semi-permeabel, berarti dia bisa masuk ke dalam membran sel. Nah, itu dia pembahasan tentang sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang transfer seluler, ya. Struktur membrannya, yaitu kita akan bahas dulu tentang lebih ke sejarahnya, ya. Pada tahun 1895 atas nama Crelles Overton mempostulatkan bahwa membran terbuat dari lipid. Terdapat inti berdasarkan pada pengamatan bahwa zat yang larut dalam lipid memasuki sel jauh lebih cepat daripada zat yang tidak larut dalam lipid. Jadi zat yang larut di lipid itu lebih cepat, berdasarkan yang dikemukakan oleh Charles. Kemudian pada tahun 1917 Irving Lamung membuat membran buatan dengan menambahkan fosfolipid dan terlarut dalam bensin atau pelarut
organik ke dalam air setelah besennya menguap. Nah, itu dia yang diungkapkan oleh Irving. Kemudian pada tahun 1925 dikemukakan oleh E. Gorter dan F. Gordel asalnya dari Belanda berpikir bahwa membran sel sebenarnya harus berupa bilayer profilipid yang sebenarnya 2 molekul. Nah, transport membran, reaksi-reaksi kimia yang di dalam sel terjadi dengan kecepatan yang menakjubkan. Molekul enzim misalnya mengatalisasi 1000 reaksi per detik dan lanjut reaksi rata-rata lebih dari 10 reaksi per detik. Jadi transportasi membran ini dia kecepatannya lebih cepat. Bentuknya lebih cepat dan menakjubkan. Adapun fungsi-fungsi dari membran plasma antara lain membatasi isi sel dan lingkungannya, mengatur permeabilisasi terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Kemudian protein membran berfungsi sebagai protein mengenal atau sebagai resporter molekul-molekul khusus. Kemudian membran sebagai kumpulan molekul juga dapat berfungsi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan suhu, macam, dan intensitas cahaya. Ada 2 kategori transport aktif, yaitu transport aktif primer, yaitu transportasi yang langsung melibatkan ATP atau aliran elektronik, dan transportasi aktivitas sekunder, yaitu transfer yang mengandung pada kekuatan membran atau gradien ion atau tenaga kinesmotik. Nah, materi-materi yang melewati membran plasma dikelompokkan menjadi mikromolekul dan mikromolekul. Pengangkut mikromolekul dapat dilalui difusi sederhana, biasanya molekul hidrofil. Difusi di permukaan atau dipercepat biasanya melakukan protein pembawa. Protein tersebut akan berrotasi, berfungsi atau membentuk produk transfer aktif, biasanya materi yang lewat arupan ion-ion. Proses ini bentuknya energi merupakan ATP, karena itulah disebut transportasi aktif. Nah, demikian hasil pembahasan materi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang pengucapannya kurang jelas, dan terima kasih atas kesempatan kali ini.